Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Semoga dalam pandemi ini kalian sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membawakan materi tentang mengenal Baden-Powell. Berikut adalah materi tentang mengenal Baden-Powell. Bapak pramuka dunia ini lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephen Smith. Adapun nama Powell yang melekat padanya di kemudian hari adalah nama sang ayah yang merupakan seorang profesor di bidang geometri di Oxford University. Namun, Stephen kecil harus menerima suatu hal yang memilukan. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Sejak saat itu, Stephen banyak memiliki pengalaman menarik dan menyenangkan yang dia dapatkan dari kakaknya. Ditinggal sang ayah sejak kecil, Baden-Powell mendapat pembinaan watak dari ibunya, mendapat latihan dari kakaknya berupa keterampilan berenang, berkemah, berlayar, olahraga, dan lain sebagainya. Sifat yang cerdas, ceria, lucu, hobi bermain musik, bersandiwara, dan sifat positif lainnya menjadikan Baden-Powell banyak digemari teman-temannya. Terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 120 hari dan kekurangan makanan. Pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada resimen 13 kavaleri dan berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung, serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman ini ditulis dalam buku Ode to Scouting yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidikan dengan baik. Tahun 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada tahun 1912 menikah dengan Ophel St. Clair Soames dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau juga mendapatkan titel Lord oleh Raja George pada tahun 1929 dan meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Sejarah pramuka di dunia bermula pada 25 Juli 1907 saat Lord Robert Baden-Powell menjadi Letnan Jenderal Tentara Inggris untuk mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris selama 8 hari. Tahun 1908, Baden-Powell menulis sebuah buku tentang prinsip dasar kepramukaan, Scouting for Boys, yang memiliki arti pramuka untuk anak laki-laki. Di tahun 1912, dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell yang bernama Agnes, maka terbentuklah pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girls Guides. Tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cube, anak serigala, dengan buku The Jungle Book, karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita mengenai Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, Baden-Powell membentuk Rower Scout bagi mereka yang sudah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Traveling to Success, mengembara menuju bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampangnya menuju ke pantai bahagia. Tahun 1920, diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara pada saat itu. Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Tahun 1914, Baden-Powell menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru terlaksana pada tahun 1919. Dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois Mergrens, beliau mendapat sebidang tanah di Singford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1920, dibentuknya Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretarisnya di London, Inggris. Tahun 1958,
Biro Kepramukaan Sedunia ini dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Genewa, Swiss. Sejak tahun 1920, 19 Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Robert Martin, Inggris, Kolonel J.S. Nisland, Inggris, Mayor Jenderal D.C. Spray, Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.D. Land, dan pada 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lazio Nagy sebagai sekjen. Biro Kepramukaan Sedunia Putra memiliki 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Terima kasih telah menonton, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat!